Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2019 membuat presentasi ini bertujuan menuntaskan mata kuliah Fikih Jinayah dari dosen pengampu kami, Bapak Wahyu Fitrianur LCMH. Dengan tema jarimah pembunuhan yang dibawakan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Sarifah Aliyah, saya sendiri, Yusradi, dan Wartini. Selanjutnya mari kita simak pembahasan berikut ini. Jarimah pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan jarimah pembunuhan. Ada unsur-unsur dalam sebuah jarimah, yaitu adanya ketentuan syarat atau nas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum, atau adanya nas atau ayat yang mengancam hukum terhadap perbuatan yang dimaksud. Yang kedua, adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat, atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Unsur moral atau rukun adabi, unsur ini disebut dengan al-masya'i uliyah al-jinayah atau pertanggungjawaban pidana. Syarat-syarat wajib qisas. Orang yang membunuh sudah balik dan berakal. Yang kedua, orang yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Ketiga, orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya. Keempat, orang yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya. Dalam kasus jinayah, terkadang korban tidak mengalami kematian, akan tetapi hanya menderita cacat atau terluka, dapat disembuhkan. Dalam Islam, balasan pidana ini adalah qisas, sebagai keadilan Allah Ta'ala ditegakkan di muka bumi. Adapun ayat yang menyatakan hukum qisas tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jika jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Pemegang hak kisas diberikan kepada ahli keluarga agar si pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila membunuh, maka dibalas dengan bunuh. Dan bila memotong anggota tubuh, maka balasannya juga dipotong dengan anggota tubuh. Poin D, jatuhnya qisas. Hukuman qisas dapat gugur karena salah satu penyebab di bawah ini, yaitu sebagai berikut. A. Hilangnya objek qisas dalam tindak pembunuhan adalah jiwa nyawa pelaku pembunuh. Apabila objek qisas tidak ada karena pelaku meninggal dunia dengan sendirinya, hukuman qisas menjadi gugur. B. Pengampunan dalam qisas diperbolehkan menurut kesepakatan oleh para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. C. Sulh perdamaian. Sulh dalam arti bahasa adalah memutuskan perselisihan. Para ulama telah sepakat tentang dibolehkan sulh perdamaian dalam qisas, sehingga dengan demikian qisas menjadi gugur. Poin E, hukuman kasus penganiayaan, yaitu diat. Diat adalah denda anggota badan pada jinayah maduna naf non kematian. Ini memiliki 4 kategori diat apabila qisas terhalang, yaitu 1. Diat pada jinayah yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan. 2. Diat pada jinayah yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan. 3. Diat pada jinayah yang berupa luka di kepala, wajah, atau badan. 4. Diat pada jinayah yang mengakibatkan patah tulang.